Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita, serta memberi hikmat agar kita dapat melakukan segala sesuatu yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Hari ini kami yakini Tuhan tetap menyertai, sebagaimana Tuhan telah menyertai kami pada hari-hari yang telah kami lewati. Tuntun dan ajarlah kami Bapa untuk dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami pun dapat melakukan hal-hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Mampukanlah kami untuk dapat mengertinya. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 4 Juli 2025 tertulis dalam Efesus 2 ayat 22. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Di bagasan ibanado nang hamu rap di pauliuli, gabe parmianan ni debata di bagasan tondii. Di dalam dia kamu juga tur dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipersatukan di dalam Kristus. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tentu yang telah satu menjadi berpisah. Kita kehilangan kemuliaan Allah, kita kehilangan kasih karunia. Tetapi karena Kristus telah mati untuk kita, Kristus telah memberikan nyawanya menjadi tebusan atas dosa-dosa kita. Kristuslah yang mempersatukan. Kristuslah yang memperdamaikan kita dengan Allah. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, yang juga telah dipersatukan di dalam Dia. Manusia juga dipersatukan dengan Allah agar kita kembali kepada kasih karunia-Nya. Saudaraku, ketika kita jatuh di dalam dosa, kita jauh dari Tuhan. Tetapi setelah Yesus Kristus menebus dosa-dosa kita, kita yang dahulunya jauh, kini telah menjadi dekat oleh karena darah-Nya. Karena Yesus Kristus adalah Sang Damai Sejahtera yang telah mempersatukan kita dengan Allah, yang telah merubuhkan tembok pemisah antara seorang dengan yang lainnya. Dialah satu-satunya kasih karunia yang memberikan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita betapa besarnya kasih Allah kepada kita yang diberikan di dalam diri Yesus Kristus. Ia memberikan anaknya agar kita ditebus, agar kita dipulihkan, dibenarkan, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang telah dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita hendaknya janganlah menjadi sia-sia. Kita yang telah ditebus, yang telah dipulihkan, yang telah dibenarkan dari dosa-dosa kita, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan,
sebagaimana yang dikenan oleh Tuhan. Yesus Kristus datang memberitakan damai sejahtera kepada kita semua, tanpa terkecuali. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Efesus 2 ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Artinya semua kita mendapatkan kesempatan. Semua kita diberi kasih, anugerah, dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, semua yang telah dilakukan Yesus Kristus hendaklah menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita, terutama di dalam menjalani hari-hari kita akhir-akhir ini. Jangan lagi ada di antara kita yang hidup menurut keinginan daging, turut keinginan dunia. Tetapi marilah kita mengingat kembali bahwasanya kita tidak lagi serupa dengan dunia. Kita telah ditebus, kita telah hidup di dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang telah dikerjakan Tuhan adalah sesuatu hal yang besar, yang berharga, yang mulia, menjadi sesuatu hal yang berharga dan mulia bagi kita untuk dapat menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah. Hidup kudus, hidup yang rapi, hidup yang teratur sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Karena apa saudara? Sebagaimana yang dikatakan dalam renungan kita, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jika kita adalah tempat kediaman Allah, maka sudah pasti tempat kediaman Allah itu harus kudus, bukan? Karena Allah itu kudus. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan, dan tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjalani hidup dalam kebenaran, ketulusan, dan ketaatan kepada Allah. Tuhan Yesuslah yang menolong dan memampukan kita, dan teruslah penuh semangat menjalani hari-hari kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, supaya apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami tidak menjadi sia-sia. Kami hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, karena kamilah tempat kediaman Allah. Bapa, kasihanilah kami, mampukanlah kami untuk selalu menjadi pribadi yang kuat dan teguh, serta taat di dalam firman-Mu. Kami berdoa untuk semua pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan, mampukan kami melakukannya di dalam ketaatan, di dalam takut akan Tuhan, sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Kami percaya Bapa, apa yang kami perlukan akan Engkau cukupkan. Karena itu berkatilah buah tangan kami, pekerjaan-pekerjaan kami, dan biarlah semuanya menjadi sumber berkat sukacita bagi kami. Kami berdoa bagi saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul dalam kehidupannya. Kuatkan dan teguhkanlah hati mereka untuk tetap percaya akan kebaikan Tuhan, akan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Kami pun berdoa bagi mereka yang sedang berduka cita. Kiranya kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan penghiburan mereka, sehingga mereka boleh kembali melihat betapa baik dan betapa besar kuasa Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang tak berdaya di rumah sakit, ataupun saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan yang memberkati obat yang mereka makan serta makanannya, memberkati para medis dan juga keluarga. Kami percaya Bapa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu ajari dan mampukan kami untuk melihat betapa besarnya Engkau, betapa maha kuasanya Engkau berkarya setiap hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami untuk setiap dosa pelanggaran yang telah kami perbuat. Layakkanlah kami di hadapan Tuhan, dan jadikanlah kami sebagai alat-Mu, menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kami puji sembah Engkau, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.